Boleh saya waktu itu krisis keuangan, boleh saya jatuh usaha saya, tapi yang saya jaga jangan sampai saya krisis kepercayaan orang lain terhadap saya. Karena investasi terbesar adalah kepercayaan orang lain terhadap kita. Nama saya Heri Setiawan, bertempat tinggal di Perengwetan, Argorejo, Stayum, Bantul. Saya bergerak di bidang usaha furniture. Saya nama PT-nya CP Trijaya Bersaudara. Pekerja saya ada 30 orang. Asal kita ambil dari yang jelas dari lingkungan setempat seperti di Argorejo sendiri. Terus kayak di sebelah seperti desa tetangga dan sebagian dari Ciamis. Kalau target itu sih kita inginnya sebanyak-banyak mungkin ya, tapi kadang karena mungkin keterbatasan seperti SDM-nya masih kurang banyak atau dan kadang ada kendala dan segala bagai, ya sekitar satu hari sekitar 100. Dulu awal mula sih saya juga pernah bekerja. Saya sebagai pekerja dulu pernah seperti kuli bangunan, terus jual angkringan, terus dan akhirnya semakin kesini penuh dengan perjuangan saya bisa buka mebel. Setelah buka mebel terus saya pikir-pikir saya harus memulai inovasi baru. Contohnya seperti saya harus merekrut orang lebih banyak. Dan akhirnya saya memutuskan untuk produksi dipan. Furniture itu selain saya juga mempunyai hobi menukang, jadi saya anggap itu bisnis yang paling mudah dijalankan dan sangat mudah dipasarkan karena setiap orang pasti membutuhkan. Untuk saat ini gini ya, mungkin anak-anak muda sekarang dengan pakai dipan zaman dulu dengan zaman sekarang itu saya lihat anak-anak itu lebih suka dengan katakan dipan kita ini dipan modern ya, berbahan kayu, terus kita bungkus dengan sedemikian rupa biar kelihatan elegan, bagus, seperti itu sih Mas. Kalau awal mula promosi sangat berat Mas, karena dulu saya itu kan awal promosi katakan kita CP kita ini atau usaha kita ini tidak ada ini ya, belum punya level, terus belum punya kemampuan untuk pasar yang banyak. Akhirnya waktu itu kan saya mencoba nih, saya masukkan ke toko satu-satu, tapi tanggapannya ada yang bagus dan ada yang kurang bagus sih, karena kita tidak dianggap tidak bermerek kan seperti itu. Setelah itu saya putuskan, oh kalau kayak seperti itu saya harus datang nih ke pusatnya. Dalam arti pusatnya, ya udah pabriknya aja yang saya setorin dan saya pegang. Kalau sudah kepegang pabriknya pasti semua toko akan terpegang kan seperti itu Mas. Alhamdulillah sih kalau sekarang Mas kita bisa dikatakan khususnya Pulau Jawa nih ya. Hampir Pulau Jawa ini sudah mengenal produk kita, terus dari PT-PT-nya ini sudah banyak yang berdatangan ke tempat kita untuk melakukan kerjasama. Banyak Mas, tantangannya tuh katakan kita kan bahan baku utamanya adalah seperti kayu ya, pokok utama. Kalau pas datang musim hujan, kayunya itu sulit untuk keluar dari lahan karena kita beli dari petani. Itu banyak hal-hal yang harus kita atasi, dalam arti oh berarti kalau sebelum musim hujan kita harus menyetok lebih banyak. Terus Jogja ini bukan kota industri Mas, seperti kota-kota lain ya, katakan kayak di Jakarta, Surabaya atau Semarang itu
Awal mulanya saya sangat kesulitan untuk mencari bahan-bahan baku Mas, tapi alhamdulillah semakin banyak produk kita dikenal orang luar, akhirnya supplier seperti bahan baku datang sendiri ke kita untuk menawarkan bahan-bahan tersebut. Kalau saya, menurut saya gini Mas, jelas di tempat saya itu saya bayar dengan layaknya UMR, bahkan bisa lebih dari UMR. Itu yang jelas seperti itu. Dan yang kedua Mas, yang kedua itu kan saling menjaga Mas, saling menghormati, saling menjaga, dan tata cara bahasa itu penyampaian dengan karyawan itu memang harus tegas tapi tidak menyinggung. Jelas seperti itu. Kita untuk mengatasi pandemi itu gini, karena pandemi itu kan global ya, mendunia, semua dari sektor apapun semuanya jatuh. Itu pernah sempat saya hentikan 2 bulan Mas, 2 bulan mendekati 3 bulan, tapi saya berpikir apapun yang terjadi kita harus tetap berkarya. Kita sebagai pedagang, kita sebagai pengusaha harus mengeluarkan hati dan pikiran, karena ini sebuah tantangan juga, bukan hanya yang harus diperjuangkan, tapi tantangan yang sangat besar. Akhirnya anak-anak semuanya saya suruh bekerja lagi dan saya suruh produksi lagi. Akhirnya saya nih sebagai kepala atau sebagai pemilik usaha, saya harus keluar Mas. Saya keluar, katakan saya tadinya bekerjanya dengan satu pabrik dan saya harus memperbanyak. Kalau dengan memperbanyak, otomatis walaupun omset menurun, tapi kalau pesanan tetap banyak, dari katakan dari PT A sekian, dari PT B sekian, dan akhirnya lama-kelamaan pasti akan memenuhi target. Seperti itu sih Mas. Prinsip untuk menjalankan bisnis itu cuman satu hal Mas, yang perlu kita dasari satu, jelas kejujuran produk. Jangan sampai pernah membohongi supplier ataupun konsumen kita yang kita suplai. Karena apa? Dengan cara memberikan yang terbaik itu pasti akan kita bisa mengalahkan kompetitor kita, karena kita memberikan yang terbaik. Kejujuran itu adalah modal utama Mas untuk mempertahankan sebuah bisnis. Saya di tahun 2011 menginjak 2012, 13, 14 itu dimana posisi saya terpuruk sekali, dimana saya sebagai pengusaha saya sangat jatuh, karena waktu itu saya mempunyai beberapa mebel dan saya mempunyai ternak ayam itu hampir 50.000 ayam lah ya. Itu waktu itu kita tidak panen, kita jatuh, dan ada usaha di Kalimantan beberapa juga ambruk. Di sana saya terpuruk. Dan posisi waktu itu katakan hutang ya Mas, hutang banyak lah. Saya mungkin nggak usah sebutkan nominalnya, yang bagi saya sangat banyak kan, seperti itu. Waktu itu cuma satu Mas, boleh saya waktu itu krisis keuangan, boleh saya jatuh usaha saya, tapi yang saya jaga jangan sampai saya krisis kepercayaan orang lain terhadap saya, karena investasi terbesar adalah kepercayaan orang lain terhadap kita. Awal bangkitnya itu satu Mas, jelas dukungan saudara, kakak atau adik, dan itu kedua orang tua. Dari situlah saya mulai bangkit, karena doa kedua orang tua saya itu lebih segala-segalanya bagi saya. Karena apa? Tidak ada doa yang paling mustajab selain doa kedua orang tua kita. Jadi dari situ saya meminta restu ke mereka. Terus saya memulai usaha lagi, akhirnya alhamdulillahirrahmanirrahim saya bisa berdiri lebih tegak dan lebih besar untuk saat ini. Ya gini, saya melihat pemuda untuk saat ini satu Mas, mereka mudah menyerah, mudah menyalahkan orang lain, mudah bla 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 karena posisi mereka gagal dan segala bagai. Karena gini, prinsip utama itu adalah kegagalan itu diawali dari kita sendiri, bukan dari orang lain. Karena apa? Kegagalan dirinya untuk menyalahkan orang lain selamanya akan tetap menjadi pecundang, karena dia bukan sebuah perjuang. Oke.
kasih.